Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Jokowi lebih pilih Ganjar dibanding Puan. Kader Demokrat, wah, durhaka sama emak. Berita kedua, UAS, kalau ada orang Islam mencaci maki ulama, biasanya keturunan PKI. Berita ketiga, simulasi survei, Anies Sandi bisa menang Pilpres 2024 lawan Ganjar Erik. Berita keempat, ternyata Gus Dur benci Singapura sampai mau bikin ribut, pelindung koruptor dan penadah. Berita pertama, Jokowi lebih pilih Ganjar dibanding Puan, kata anak buah SBY. Wah, durhaka sama emak. Sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai lebih mendukung Ganjar Pranowo dibanding Puan Maharani ikut dikomentari politisi Partai Demokrat. Deputi Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menyindir Jokowi yang sepertinya lupa jasa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, Megawati memilih memberikan tiket capres ke Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Megawati juga disebut punya andil besar yang mengantar Jokowi dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden 2 periode. Wah, durhaka sama emak, sindirian Harahap, dikutip dari fajar.co.id. Sementara itu, pengamat politik Saiful Anam menyebut sudah terdapat 2 kubu dalam tubuh PDIP, yaitu kubu Istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati Soekarno Putri. Benih-benih perpecahan di tubuh PDIP semakin terlihat setelah Presiden Jokowi mensyaratkan akan memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi seakan menjawab pertanyaan publik bahwa dirinya tidak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Saiful Anam mengatakan, dengan adanya pernyataan Jokowi di acara Rakernas Projo, dapat disimpulkan saat ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan, tapi merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati. Saiful melihat, sebagai orang didukung Projo, Jokowi bisa saja memerintahkan Projo untuk tidak mengundang tokoh lain selain Ganjar Pranowo untuk hadir dalam acara tersebut. Jokowi, Megawati, dan Puan Maharani. Kita lihat nanti bagaimana perangnya. Berita kedua, kalau ada orang Islam mencaci maki ulama, biasanya keturunan PKI. Ustadz Abdul Somad atau UAS kian fenomenal, penolakan Singapura terhadap memicu kemarahan banyak pihak, utamanya para pendukungnya di tanah air. Tagar hashtag UAS Save dan Save Ustadz Abdul Somad ramai di media sosial, termasuk di akun media sosial pemimpin Singapura itu. Alasan yang dilontarkan pemerintah Singapura seolah tidak cukup memuaskan simpatisan sang dai kondang. Di tengah ramainya pembahasan soal UAS, video ceramah alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu yang menyinggung soal penghinaan terhadap Islam kembali viral di media sosial. UAS mengatakan, jika ada orang Islam yang mengejek ajaran Islam, biasanya ia adalah keturunan PKI atau komunis. Biasanya, yang sudah-sudah, kalau ada orang Islam mengejek ajaran Islam sendiri, setelah ditelusuri, salah satu nenek moyangnya, ayah atau ibunya, pasti keturunan PKI, kata UAS dalam tausiahnya seperti dilansir dari unggahan video singkat akun Twitter @abahpurwa, Senin 23 Mei. Lebih lanjut, urai UAS, tidak mungkin umat Islam sejati tega menghina saudaranya seiman, apalagi sampai hati mencaci maki ajaran Islam dan para ulama serta habaib. Mengejek Islam, mencaci maki ajaran Islam, menghina ulama dan habaib, jika ditelusuri, ternyata keturunan PKI atau komunis. Sebab tidak mungkin umat Islam sejati menghina saudaranya seiman, ungkapnya. Ulama kelahiran Asahan Sumatera Utara 18 Mei 1977 itu menegaskan, yang menghina Islam hanya 2 kategori. Pertama, golongan kaum musyrikin. Kedua, kalaupun beragama Islam, pastilah keturunan komunis. Hanya keturunan komunis PKI yang membenci Islam, dan itu sudah terbukti, tegasnya.
Berita ketiga, simulasi survei. Anies Sandi bisa menang Pilpres 2024 lawan Ganjar Erik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bisa menang Pilpres 2024 jika berpasangan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Indo Survey sendiri menemukan dalam simulasi yang ditawarkan terhadap 1096 responden tersebut, Anies Baswedan akan memenangi Pilpres jika berpasangan dengan dua kandidat cawapres paling kuat, yakni Pak RK atau Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, kata peneliti Indo Riset Rocky Arbi Jumat silam. Dengan peta Pilpres yang masih ketat, dia menyebutkan jarak elektabilitas antara calon sangat dekat, sehingga masih terlalu dini memprediksi pemenang Pilpres 2024. Di dalam beberapa simulasi pasangan calon ditemukan bahwa pasangan faktor cawapres akan mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pilpres, tambahnya. Menurut dia, saat ini terdapat 3 lapisan elektabilitas kandidat bila menggunakan simulasi 18 nama, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, selaku tokoh dengan elektabilitas di atas 15%. Selanjutnya, tokoh dengan elektabilitas 4 hingga 10%. Ada nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Sementara, dalam simulasi melawan Ganjar Erick Thohir, Anies diprediksi menang jika dipasangkan dengan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 49,5%. Anies juga akan menang jika pasangan dengan Ridwan Kamil dengan 49,1%, katanya. Rocky menambahkan, pasangan Anies Sandiaga bisa menang melawan pasangan Ganjar Ridwan karena suara pendukung Ridwan Kamil sendiri cukup signifikan menyokong Anies Baswedan. Hal itu sendiri dari migrasi suara pemilihan Ridwan Kamil jika Pilpres hanya mengerucut pada 2 nama, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dengan perolehan suara masing-masing sebesar 46,4%, katanya. Jadi, meski yang paling populer adalah Prabowo, namun yang paling disukai adalah Ganjar dengan 90,7%, Sandiaga Uno dengan 84,7%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 83,2%, dan Anies Baswedan dengan 81,2%, kata Rocky. Nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno beberapa kali muncul dalam hasil survei sejumlah lembaga survei sebagai kandidat cawapres paling kuat. Dalam survei indikator pada Desember 2021, Ridwan Kamil berada di urutan kedua dengan perolehan 15,3%, di bawah Sandiaga Uno yang meraih 25%. Angka itu didapatkan dari pernyataan siapa wapres yang akan dipilih responden jika Pilpres diadakan saat survei dilakukan. Sejumlah pengamat juga menilai posisi Ridwan Kamil yang cukup unggul di Jawa Barat menjadi modal besar jika digandeng dengan menjadi cawapres, mengingat Jawa Barat memiliki jumlah pemilihan terbesar di Indonesia. Terlebih, di Jawa Barat tingkat kesukaan pada Ridwan Kamil dominan hingga 91%, tambahnya. Dalam hasil survei nasional pemilu 2024, potensi 2 putaran periode survei 11-17 April 2022 tersebut, Indo Survey menggunakan metodologi multi-stage random sampling dengan data sampel dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 dan jumlah sampel sebesar 1.100 dengan data valid sebanyak 1.096. Margin of error survei sebesar 2,96% dengan tingkat kepercayaan 95%.